Kalau kita melihat keterkaitan antara penduduk dengan perekonomian, maka akan ada dua perspektif posisinya penduduk dalam perekonomian satu negara. Yang pertama dikatakan penduduk itu sebagai modal pembangunan ekonomi bagi satu negara. Satu lagi nanti penduduk itu bisa juga menjadi beban pembangunan ekonomi satu negara. Mari kita bahas secara pelan supaya kita memahami betul konsep dasar mengapa penduduk itu kita katakan sebagai modal pembangunan ekonomi satu negara. Secara sederhana, kita bisa menyatakan bahwa penduduk itu berperan penting sebagai salah satu sumber daya untuk membangun perekonomian satu negara. Secara teori produksi, kita tentunya mengingat bahwa jumlah output yang kita hasilkan itu tergantung kepada faktor-faktor produksi yang digunakan dalam menghasilkan output. Salah satu faktor produksi di dalamnya adalah tenaga kerja atau penduduk dalam hal ini. Jadi penduduk itu sangat mempengaruhi kemampuan satu negara untuk menghasilkan barang dan jasa. Penduduk itu bisa kita katakan sebagai modal pembangunan ekonomi jikalau satu negara memiliki penduduk yang besar, tetapi penduduk yang besar ini diimbangi dengan kemampuan mereka untuk berproduksi, untuk menghasilkan barang dan jasa. Agar penduduk itu menjadi modal bagi pembangunan ekonomi, dikatakan penduduk itu haruslah penduduk yang berkualitas. Penduduk yang memiliki pengetahuan, penduduk yang memiliki keterampilan. Atau boleh kita katakan secara umum penduduk yang memiliki kualitas yang mampu menghasilkan barang dan jasa secara efisien. Itu yang kita sebut penduduk itu berperan sebagai modal pembangunan ekonomi. Untuk itu, setiap negara merancang sedemikian rupa bagaimana caranya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Inilah yang kita katakan selama ini pendidikan itu menjadi faktor penting untuk memastikan penduduk itu akan bisa menjadi modal pembangunan ekonomi suatu negara. Jadi penduduk kita katakan sekarang dapat berperan sebagai modal pembangunan ekonomi jikalau penduduk itu merupakan penduduk yang memiliki kualitas. Jumlah penduduk yang besar diimbangi dengan kualitas penduduk tersebut dan memiliki akses serta keterlibatan di dalam proses produksi, maka kemampuan negara tersebut untuk menghasilkan barang dan jasa itu tentunya akan besar. Pendapatan nasional suatu negara semakin besar, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya di pertemuan yang kedua, itu akan bisa memastikan kesejahteraan dari negara tersebut pun akan lebih baik. Sehingga sekarang kita bisa memahami dengan secara sederhana penduduk yang berkualitas yang dicirikan dengan penduduk yang berpendidikan,
dan tentunya penduduk yang sehat ya, itu akan berperan aktif dalam kegiatan menghasilkan barang dan jasa yang pada gilirannya mereka akan bisa menikmati kehidupan yang lebih baik, kesejahteraan hidup yang lebih tinggi. Atas dasar inilah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, setiap negara itu selalu merencanakan sedemikian rupa bagaimana peningkatan kualitas penduduknya. Kalau di Indonesia kita sudah tahu gitu ya, pemerintah menetapkan namanya wajib belajar sampai tamat SMA gitu ya, 12 tahun. Ini adalah kewajiban dari negara untuk memastikan penduduk Indonesia ini harus mampu menyelesaikan pendidikan tingkat sekolah menengah atas. Dan diharapkan tentunya setidak-tidaknya kalau kita buat kategori tenaga kerja, penduduk yang mampu menyelesaikan SMA ini memang belum bisa kita golongkan sebagai skilled labor, tapi ialah ya minimal mereka kalau kategorinya menjadi low skilled labor. Jadi penduduk yang memiliki keterampilan meskipun keterampilannya masih rendah. Oleh karena itu pemerintah mendorong sebetulnya lebih banyak lagi penduduk Indonesia ini untuk melanjutkan pendidikan minimal ke jenjang yang lebih tinggi lagi, bisa program diploma, boleh sarjana gitu ya, boleh magister ya atau doktor. Karena banyak orang yakin semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, pola pikirnya akan semakin baik, kemampuan bekerjanya itu akan semakin lebih efisien. Jadi saya mau menutup di penjelasan di slide yang pertama ini, penduduk sebagai modal pembangunan ekonomi jikalau penduduk tersebut memiliki kualitas, yakni pendidikan disertai dengan kesehatan ya, sehingga mereka akan mampu berperan aktif dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Aspek yang kedua dari konsep penduduk dan perekonomian ini adalah bisa saja penduduk itu menjadi beban. Menjadi beban. Kalau yang pertama dia menjadi modal, ini menjadi beban. Dikatakan menjadi beban jikalau penduduk itu banyak, tetapi kemampuan berproduksinya itu rendah. Yang disebabkan oleh tingkat pendidikannya yang rendah, tingkat penguasaan, pengetahuan itu rendah, keterampilan mereka rendah. Ini semua akan menyebabkan penduduk tersebut tidak mampu menghasilkan barang dan jasa. Tentunya barang dan jasa yang baik ya, barang jasa yang baik ya. Dan di sisi lain juga adalah dengan rendahnya kualitas penduduk ini, itu akan juga memperkecil kesempatan mereka untuk memperoleh pekerjaan. Sehingga penduduk itu akan mengalami keterbatasan dalam memperoleh pekerjaan. Sebagai contoh misalkan, seperti saya katakan tadi adalah ada satu bisnis, satu usaha, kita persyaratkan misalnya adalah minimal pelamar itu adalah mereka yang telah menyelesaikan tingkat pendidikan sekolah menengah atas. Katakanlah tadi bahwa penduduk itu tidak menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atasnya. Otomatis penduduk tersebut kan tidak akan bisa melamar. Tidak memiliki kesempatan untuk memperoleh pekerjaan. Akibatnya dia tidak bekerja. Ketika dia tidak bekerja, maka dia tidak berkontribusi dalam proses produksi. Nah, ini yang saya sebut namanya dengan menjadi beban pembangunan ekonomi. Jadi negara-negara yang memiliki penduduk besar, tetapi tingkat pendidikannya yang rendah, itu sebetulnya akan menjadi beban bagi negara tersebut. Oleh karena itu Indonesia dengan penduduk yang sangat begitu besar ya, 267 juta lebih gitu ya. Ini menjadi tantangan tersendiri juga bagi pemerintah untuk memastikan
penduduk yang besar ini bisa menjadi modal, bukan menjadi beban untuk membangun perekonomian kita. Apalagi kondisi yang sekarang, pada saat berada pada fase sekarang yang namanya pandemi COVID-19, ada kelesuan perekonomian, penurunan tingkat pendapatan masyarakat, penurunan daya beli masyarakat, termasuk daya beli untuk pendidikan. Akan banyak keluarga menunda anaknya untuk melanjutkan pendidikan. Kalau ini berlarut-larut dan lama, kita khawatir penduduk Indonesia itu akan menjadi beban bagi pembangunan ekonomi kita. Oleh karena itu, kita selalu berharap pada konteks keterbatasan kita sekarang pada masa pandemi COVID-19 ini, kita tetap berharap kiranya pendidikan tetap menjadi prioritas pengeluaran bagi keluarga. Memang sulit untuk menghidupi kehidupan sehari-hari pun banyak penduduk Indonesia yang sekarang yang mengalami kesulitan. Tentunya urusan hidup, urusan makan ini kan tidak bisa dikorbankan. Yang dikorbankan adalah untuk membeli jasa atau layanan yang lain, termasuk hanya pendidikan. Ini menjadi perhatian kita. Mudah-mudahan pemerintah memberikan perhatian yang sangat-sangat serius terkait dengan bagaimana sebetulnya pemerintah ini memperhatikan dengan pasti bagaimana mengurangi beban keluarga tentang pengeluaran untuk pendidikan. Jadi saya sudah jelaskan konsep bagaimana penduduk itu terkait dengan pembangunan ekonomi satu negara. Kita akan membahas aspek yang lain setelah yang satu ini ya. Jadi kita akan bertemu lagi untuk bicara dengan ini.